Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Presiden Prabowo Subianto menginginkan retret kepala daerah digelar lagi tahun depan, 2026. Retret kedua ini akan khusus mengevaluasi kinerja para kepala daerah dalam 1 tahun kepemimpinan mereka. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto mengatakan secara spesifik, retret yang akan digelar tahun depan fokus pada target dan pencapaian 503 kepala daerah yang telah dilantik pada 20 Februari lalu. Bima menambahkan, Presiden Prabowo meminta adanya evaluasi karena ada banyak program kerja yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, program swasembada pangan dan beragam target Astacita yang telah disusun pemerintah pusat. Presiden mengapresiasi penyelenggaraan retreat ini, bahkan beliau meminta Kemendagri untuk kembali menyelenggarakan retreat ini pada tahun 2026, kira-kira begitu. Ya, supaya mengevaluasi target-target yang beliau berikan. Ya, kata beliau supaya kita semua jangan omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa Presiden tidak omon-omon kepada tidak omon-omon, maka 2026 kita targetkan ada retreat lagi, mengevaluasi lagi semua angka-angka dan capaian-capaian tadi. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani memastikan kepala daerah dari partainya yang absen retret akan ikut pada pembekalan gelombang kedua. Sejumlah kepala daerah belum ikut retret pertama termasuk dari Provinsi Bali. Puan memastikan ketidakhadiran mereka bukan karena instruksi khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Memang ada arahan khusus dari Bu Mega atau seperti apa? Nggak ada. Tidak ada. Tapi bisa dipastikan gelombang kedua bakal hadir ya Bu ya? Insya Allah, pasti insya Allah. Ya. Terima kasih. Di sisi lain, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan kehadiran Puan Maharani dalam penutupan retret karena kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI sekaligus mewakili Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima RI. Namun ia menegaskan kehadiran Puan bukan sinyal partai akan merapat ke pemerintahan. Kami tegaskan bahwa sampai saat ini posisi PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Sesuai dengan rekomendasi Rakernas kelima PDI Perjuangan bulan Mei tahun 2024, bahwa posisi PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk membangun kekuatan penyeimbang dan juga untuk menjaga check and balances dan menjaga demokrasi. Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Joko Widodo menunjukkan keakraban di retret kepala daerah. Mereka naik mobil maung bersama di Parade Senja. Sementara satu mobil maung lain diisi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin. Keakraban juga terlihat saat gala dinner yang digelar usai upacara Parade Senja dan penurunan bendera. Usai jamuan makan malam, Prabowo, SBY, dan Jokowi nyanyi bersama. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengunggah di akun Instagramnya momen saat naik mobil maung untuk inspeksi pasukan, hingga foto-foto bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Presiden ke-8 Susilo Bambang Yudhoyono. Puan pun menulis, "Jangan kita lupakan demi tujuan kita, bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat." Sebelumnya sempat keluar surat instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar para kepala daerah dari PDIP menunda kehadiran di retret. Namun akhirnya beberapa kepala daerah dari PDIP, salah satunya Gubernur Jakarta Pramono Anung, mengikuti retret sampai selesai. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan kehadiran Puan di penutupan retret untuk mendinginkan suasana yang sempat memanas setelah keluarnya perintah dari Megawati tersebut. Namun, apakah PDIP akan ikut koalisi pemerintah? Burhan menduga PDIP akan tetap di luar pemerintahan. Dugaan saya, meskipun Mbak Puan sekarang sangat dekat dengan Presiden Prabowo, luntang-lantung ke sana kemari, tetapi keputusan akhir di tangan Ibu Mega. Dan menurut saya Ibu Mega makin memberikan sinyal
bahwa PDI Perjuangan sebaiknya di luar, terutama sejak drama berkaitan dengan Mas Hasto. Dan itu bagus buat masyarakat sipil, Cindy. Patut ditunggu sikap PDI Perjuangan pasca kehadiran Puan Maharani di retret kepala daerah. Gabung atau di luar koalisi. Tim Liputan Kompas TV. Sebelum acara retret, Presiden ke-7 Joko Widodo sempat bertemu Ketua DPR RI Puan Maharani dalam peluncuran BPI Danantara pada Senin lalu. Saat pertemuan, Jokowi sempat menanyakan kabar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ia mengaku dirinya berteman baik dengan Puan, ia pun mengaku saling sapa dan bicara jika bertemu Puan. Meski begitu, Jokowi mengaku tidak ada pembicaraan khusus karena pertemuannya sangat singkat. Mungkin Mas bahas. Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan, ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Udah. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menunjukkan keakrabannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Joko Widodo kala penutupan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sikap Puan ini juga mencairkan ketegangan setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menunda gubernur dari PDI Perjuangan menghadiri retret. Apakah kedekatan dan cairnya komunikasi Puan dengan Prabowo akan berujung pada masuknya PDI Perjuangan dalam koalisi pendukung Prabowo? Kami diskusikan bersama juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli, bergabung juga bersama kami Sekjen Partai Golkar Sarmuji, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah bergabung. Terlepas bahwa Anda sudah menegaskan bahwa ya itu bukan berarti bahwa PDIP bergabung ke pemerintahan, Mas Guntur, tapi kan foto yang beredar di publik, Mbak Puan foto dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY dibaca publik, ini kayaknya nih tanda-tanda PDIP gabung ke koalisi pemerintahan. Jadi kalau saya tegaskan sekali lagi, jadi itu sinyalemen atau bukan nih? Ya Mas, kehadiran Mbak Puan kan memang beliau diundang sebagai Ketua DPR RI. Dan yang hadir kan tidak hanya beliau, tapi juga Mas Ahmad Muzani, Ketua MPR, dan juga Pak Sultan ya, Ketua DPD. Nah, beliau hadir dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI. Nah, terkait foto yang berempat ya, dengan Presiden Prabowo, dengan SBY dan Jokowi, memang beliau juga mewakili Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang juga diundang dalam retret sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima. Jadi kalau foto itu ya posisinya beliau memang mewakili Ibu Mega sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima. Jadi jangan dibaca ada perubahan sikap politik PDI Perjuangan ke depan, karena sikap politik kami ya mengikuti rekomendasi Rakernas kelima Mei 2024 bahwa PDI Perjuangan itu tetap berada di luar pemerintahan. Dan kalau dibilang bahwa beliau mewakili DPR, kan ada ketua MPR juga di situ, ada ketua DPD juga di sana, Bang. Iya, betul. Makanya kalau foto yang ditayangkan sekarang ini kan, ada Mbak Puan bersama Presiden Prabowo, bersama Pak SBY, bersama Pak Jokowi, kan beliau juga mengatakan bahwa beliau mewakili Ibu Megawati yang diundang dalam retret sebagai Presiden RI yang kelima, tapi beliau berhalangan hadir, Ibu Mega berhalangan hadir, makanya juga diwakili oleh Mbak Puan. Jadi dibacanya itu seperti itu, Mas. Gitu. Oke. Kalau Pak Sarmuji mewakili Golkar dan Kim nih, buat Kim PDI Perjuangan ini posisinya masih dipandang cukup krusial untuk memperkuat posisi Kim plus di pemerintahan? Ya, pertama kami ingin tegaskan, kami loyal kepada Presiden. Jadi kalau Presiden memandang PDIP perlu masuk dan ketemu titik komunikasinya, bagi kami tidak ada persoalan. Meskipun dalam beberapa kesempatan Pak Presiden Prabowo sudah menyatakan, andaikan PDI berada di luar pemerintahan pun itu bagus buat demokrasi. Itu kapan hari saya mendengarkan langsung pidato Pak Presiden Prabowo. Jadi bergabungnya PDIP dengan Kim
ini akan sangat tergantung dari dua sosok. Pertama ya Presiden Prabowo sendiri, yang kedua ya Ibu Megawati sendiri. Apakah Ibu Megawati akan memutuskan PDIP mau bergabung dalam koalisi Indonesia Maju? Itu memang menjadi spekulasi yang besar, mengingat di dalam Kim ini ada beberapa tokoh yang Ibu Megawati sampai sekarang belum pernah ketemu. Misalkan dengan Pak SBY, Bu Megawati rasa-rasanya belum pernah ada pertemuan yang bersifat kekeluargaan sekalipun. Apalagi kemarin Pak Prabowo, Pak Presiden mengundang Pak Jokowi juga dalam beberapa kesempatan. Ini apakah akan menjadi faktor penghalang atau tidak, itu sangat tergantung dari Ibu Megawati tersendiri. Tapi sorry saya potong di situ Pak Sarmuji. Tapi kalau membaca kehadiran Mbak Puan saat itu, apakah ini keberadaan Mbak Puan sebagai penjembatan komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo setelah keluar instruksi untuk kader-kader PDIP jadi kepala daerah untuk tahan dulu jangan gabung ke Magelang? Dalam beberapa konteks mungkin iya, mungkin bisa menjadi jembatan. Misalkan dalam konteks retreat mungkin bisa Mbak Puan menjadi jembatan. Apakah kader PDIP yang menjadi kepala daerah akan ikut retreat atau tidak. Tetapi dalam pengertian bergabung dalam koalisi, terus terang kalau melihat statement-statement termasuk Mas Guntur Romli sendiri, kami juga tidak yakin, karena Mas Guntur Romli sendiri juga tidak yakin gitu. Kalau orang PDIP sendiri tidak yakin bahwa Mbak Puan merupakan representasi, lalu bisa menjadi jembatan bagi koalisi, ya apalagi kami orang di luar PDIP. Kalau Mas Adi menangkapnya juga yang sama atau ada hal lain yang dibaca dari manuver ini? Ya saya kira memang agak rumit ya kalau selalu mengaitkan apakah PDIP itu berada di luar kekuasaan atau ingin berkoalisi. Bagi saya secara prinsip kalau melihat Puan Maharani memang adalah sosok yang memang bisa berpenetrasi dengan semua elit-elit penting di negara kita. Dengan Prabowo akur, dengan Jokowi akur, dengan SBY tidak ada persoalan apapun. Tapi memang tidak bisa itu disimplifikasi bahwa seakan-akan PDIP itu ingin menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Karena kalau mau jujur per hari ini, memang kalau kita mau bicara tentang formalitas, tentu PDIP masih berada di luar kekuasaan. Dan masih banyak juga kelihatan sekali gestur tubuh politik PDIP itu kelihatan ingin berada di luar kekuasaan. Seperti Bang Guntur Romli ini kan saya kira mengamplifikasi bagaimana sebagian besar sebenarnya suara-suara PDIP itu ingin menjadi bagian di luar kekuasaan sebagai oposisi. Dalam konteks inilah sepertinya memang kalau kita melihat rata-rata secara umum, ada yang kemudian memaknai PDIP itu ingin bergabung, ada juga yang menganggap ingin berada di luar. Bagi saya, PDIP dalam praktek politiknya hari ini, judulnya saja berada di luar kekuasaan, tapi secara praktik sudah melakukan kerjasama dengan Prabowo Subianto. Kita bisa cek satu persatu, begitu banyak kebijakan politik Prabowo yang diamini dan bahkan didukung total oleh PDIP. Terkait dengan kenaikan PPN 12%. PDIP menjadi partai yang terdepan menyetujui. Terkait misalnya juga tentang efisiensi anggaran yang begitu banyak dikritik oleh berbagai kalangan. PDIP menjadi partai yang kemudian paling depan memberikan dukungan politik. Termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan politik lain yang ada di DPR. Oleh karena itu bagi saya Mas Tifal, ketimbang misalnya kita itu dispekulasikan untuk melihat apakah PDIP di luar ataupun di dalam, per hari ini saya justru ingin melihat dalam praktek politiknya PDIP itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari kekuasaan politik Pak Prabowo tanpa harus misalnya melihat kader mereka itu menjadi menteri ataupun wakil menteri. Itu yang menurut saya per hari ini kita bisa lihat bagaimana praktek politik PDIP. Tapi sesungguhnya kalau di internal PDIP sendiri, Mas Guntur, apakah keinginannya berharap sampai ke akar rumput begitu ya? Apakah ada keinginan sesungguhnya dari para kader bahwa PDIP ini bisa ikut bergabung ke pemerintahan atau justru tetap berada di luar pemerintahan? Tapi jawabnya nanti ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Usai jeda berikut. Mas Guntur begini, melihat retret saja di retret pertama ini, kader PDIP ada yang datang, ada yang tidak begitu. Nah, ada yang membaca bahwa untuk urusan gabung atau tidaknya PDIP ke koalisi juga terpecah nih di internal. Benarkah demikian? Jadi gini Mas, kalau
terkait dengan posisi politik PDI Perjuangan, kami itu tegak lurus dengan keputusan Ibu Ketua Umum. Kemudian juga kami tegak lurus dengan keputusan penting partai, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa dalam Rakernas kelima, posisi PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Nah, apakah ada kemungkinan untuk mengubah? Bisa, ada dua. Pertama, perubahan sikap politik dari Ibu Ketua Umum. Nah, sampai sekarang tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua, perubahan itu ditentukan juga dalam Kongres. Nah, Kongresnya itu juga belum. Jadi, posisi politik PDI Perjuangan sampai saat ini itu berada di luar pemerintahan. Nah, menurut kami juga ya, terkait dengan retret, kemudian juga sikap politik PDI Perjuangan, menurut kami itu jangan terlalu banyak dibahas atau dispekulasikan lah. Karena terlalu banyak energi yang difokuskan kepada hal tersebut, padahal dalam sisi yang lain ada persoalan kerakyatan, persoalan masyarakat, ada puluhan ribu PHK dari Seritek, kemudian juga beberapa perusahaan yang lain, kemudian juga terkait masalah rupiah, kemudian saham yang tidak baik-baik saja. Jadi bagi kami inilah yang sebenarnya perlu kita waspadai. Maka dari itulah sikap PDI Perjuangan sampai saat ini berada di luar pemerintahan untuk memberikan pemikiran-pemikiran alternatif, untuk memberikan kewaspadaan ya kepada pemerintah. Ada loh gejolak-gejolak di masyarakat yang harus ditangani secara serius daripada ya masalah karaoke bersama, masalah retret. Kalau kami melihat itu udah selesai lah itulah. Dan sikap politik PDI Perjuangan pun sampai sekarang juga tidak ada perubahan sama sekali. Begitu, Mas. Oke, kalau Mas Adi nih menangkapnya atau membacanya nih langkah Mbak Puan ketemu di retret bersama dengan tiga tokoh itu tadi, apakah ada arahan dari Bu Mega atau justru ini manuver pribadi Mbak Puan sendiri? Ya, saya kira memang agak sulit ya memisahkan Puan Maharani hanya sebatas ketua DPR dengan posisinya yang cukup dekat dengan pimpinan tunggal di PDIP, Megawati Soekarno Putri. Jadi tidak mengherankan kalau sebenarnya kehadiran Puan di berbagai tempat, entah itu waktu launching dan antara ataupun waktu retret kemarin, itu dianggap dua hal sekaligus. Pertama dianggap sebagai mewakili kepentingan DPR karena beliau itu adalah ketua DPR, dan yang kedua adalah mewakili sikap politik PDIP. Karena kalau kita hitung Mas Tifal ya, kita kan tahu setelah ada instruksi boykot retret yang ada di Magelang, 3 hari setelah itu kader-kader PDIP yang tidak ikut retret secara perlahan satu persatu mengikuti retret. Bahkan Ahmad Basarah dalam konferensi pers mengatakan tidak ada instruksi dari PDIP untuk kader-kadernya memboikot retret yang ada di Magelang. Itu kan mengkonfirmasi sebenarnya bagaimana secara umum sikap politik PDIP itu tercermin dalam dua hal sekaligus. Satu sisi memang berada di luar kekuasaan, satu sisi memang begitu banyak kader-kadernya kelihatan sekali ingin berada sebagai sebuah posisi, tapi pada saat yang bersamaan dalam praktik politiknya, kader-kader PDIP tidak ada persoalan apapun jika melakukan kerjasama politik dengan Prabowo Subianto. Ini yang rumit sebenarnya PDIP hari ini, makanya di berbagai tempat saya selalu mengatakan, PDIP ini judulnya saja berada di luar, tapi secara praktik hatinya itu sudah ada di dalam. Karena saya kira memang begitu banyak kebijakan-kebijakan politik Prabowo Subianto yang saya kira justru PDIP lah yang saya kira menjadi terdepan memberikan dukungan politik secara total. Oleh karena itu, kalau mau bicara tentang sikap resmi, ya tentu harus nunggu Kongres yang katanya dilakukan di bulan April. Tapi jelang menuju Kongres itu, saya kira per hari ini kita tidak akan... Tingkatkan iman, ilmu, dan amal di bulan suci. Tarik faedah dari program-program spesial Kompas TV bersama teman Ramadan. Kompas TV. Atlas Super Premium. Super warnanya. Super tenunannya, super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tex. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
dukung, mana yang perlu kami kritik, dan mana yang harus kami tolak. Jadi proporsionalitas itulah yang memberikan kesan seolah-olah PDI Perjuangan itu sangat berhati-hati dalam menentukan sikap. Tapi ini sikap kami seperti itu. Mas Adi, responnya gimana tuh? Tadi dibantah sama Mas Guntur. Ya memang agak beda sikap politik PDIP ketika SBY jadi presiden. Yang saya kira hampir semua kebijakan-kebijakan politik SBY itu tak ada yang benar bagi PDIP. Jadi wajar sekecil apapun keputusan saat itu selalu diprotes dan resistensi selalu muncul dari kawan-kawan PDIP. Per hari ini sikap politik PDIP berada di luar kekuasaan agak berbeda. Saya belum nemu nih sikap politik PDIP yang berseberangan dengan Prabowo Subianto. Sekalipun kebijakan-kebijakan Prabowo itu selalu diprotes oleh publik. Soal kenaikan PPN 12%, itu kan banyak kritik. Awalnya itu dikait-kaitkan dengan kebijakan politik sebelumnya. Di situ ada PDIP dan kemudian juga ada Pak Jokowi. Tapi kita tahu soal 12% naiknya PPN itu PDIP paling depan memberikan dukungan politik. Terkait juga misalnya soal program makan bergizi gratis. Compang-camping dikritik kanan kiri. Banyak publik yang mengkritik, banyak publik yang kemudian merasa tidak mendapatkan makan bergizi gratis. Tapi PDIP nggak punya sikap apapun. Agak beda ceritanya. Jangankan soal kebijakan. SBY batuk saja bagi PDIP. Dulu itu salah, Mas. Per hari ini kita tidak pernah mendengarkan bagaimana PDIP itu siap akan memberikan resistensi, kemudian apalagi menjadi opposite terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Yang menjadi kunci bagi saya sebenarnya PDIP nggak ada persoalan dengan Prabowo. Yang menjadi persoalan bagi PDIP hanya dengan Jokowi kok. Kalau Jokowi dengan Pak Prabowo ini berjauhan, sepertinya PDIP boleh juga itu ahlan wa sahlan dengan pemerintahan saat ini. Baik, Pak Sarmuji, Mas Guntur, Mas Adi, terima kasih banyak sudah mau berbagi pandangan dan diskusi bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Berita lain hadir sebentar lagi, TNI Angkatan Udara menggelar latihan tempur dan operasi udara yang melibatkan alutsista TNI AU, mulai dari pesawat tempur sampai pesawat angkut C-130 Hercules.